berkata siapa ba'dus salafi, sebagian ulama salaf, ulama yang hidup sebelum tahun 300 Hijriah. Ulama salaf itu ulama yang masih istimbatul ahkam minal adillah, yang masih mengeksplorasi hukum dari dalil-dalil, ya seperti Imam Abu Hanifah, Hasan al-Basri, kemudian Sufyan al-Thawri, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, kemudian Imam Muzani, Imam Atta. Itu orang-orang yang masih langsung menggali hukum dari dalil. Ulama salaf. Makanya kelompok-kelompok salafi itu sekarang juga sama, maunya itu langsung menggali hukum dari Quran dan hadis langsung. Tapi bedanya adalah perangkat keilmuan yang dimiliki berbeda. Kalau dulu memang orang yang memang punya kapasitas untuk itu, ya, punya kapasitas untuk itu. Nah, kalau sekarang orang tidak punya kapasitas, kok langsung merujuk kepada Quran dan hadis, itu bisa keblinger, ya, bisa keblinger. Nah, Ba'dus salaf mengatakan man at'ama miskinan, man siapa orang itu at'ama memberi makan siapa man miskinan pada orang miskin, yaumal jumu'ati pada hari Jumat. Summa ghoda kemudian berangkat siapa man, wabtakaro dan pagi-pagi siapa man, berangkat ke masjid maksudnya itu. Kemudian walam yu'zi, dan tidak menyakiti, tidak menjadikan gak enak siapa man ahadan pada seseorang. Tumakola kemudian mengucap atau berdoa siapa man khina yusallim ketika salam siapa imam Bismillahirrahmanirrahim hayyul qayyum as'aluka antal firali wa tarhamani wa tu'afiyani minan nar. Jadi summa da'a bima badalahu ustujibalah. Jadi orang yang pagi-pagi memberi makan, makanya ini mungkin yang menginspirasi Jumat berkah. Jumat berkah. Tapi ya jangan Jumat saja, karena orang lapar itu tiap hari. Orang yang memberi makan orang miskin pada hari Jumat, kemudian berangkat ke masjid pagi-pagi, nggak kayak santri ini berangkatnya sudah mau khutbah karena sekolah dulu. Walam yu'ti ahad, dan kemudian dia tidak bikin perbuatan yang menjadikan orang lain itu tidak enak. Pokoknya yang baik-baik sajalah. Sudah sedekah, berangkat Jumatan pagi-pagi, kemudian tidak berbuat yang nggak bikin enak orang lain. Kemudian nanti dia setelah imam itu salam, kemudian berdoa Bismillahirrahmanirrahim al-hayyul qayyum as'aluka antaghfirali wa tarhamani wa tu'afiyani minan nar. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani Ar-Rahim, Al-Hayy yang hidup, Al-Qayyum yang menguasai. As'aluka mohon aku kepadamu, antal firoli sekiranya mengampuni Tuhan li kepadaku, wa tarhamani dan menyayangi Tuhan li kepadaku, ini kepadaku.
wa tu'afiyani, dan menyelamatkan siapa Tuhan ini kepadaku minan nari, dari neraka. Setelah itu sumada'a, kemudian berdoa siapa man, sumada'a, kemudian berdoa siapa man, bima, dengan perkara bata yang tampak apa malau bagiman, ustujiba, maka dikabulkan apa doa lahu bagiman. Jadi ini harus dimulai sedekah dulu, kemudian berangkat pagi-pagi, bikin beramal yang tidak menyakiti orang, tidak bikin orang lain tidak enak. Kemudian nanti setelah Jumatan, setelah imam itu salam, kemudian berdoa ini, maka dikabulkan doa. As-sabi'u, adapun yang nomor 7 itu ayyaj'ala, sekiranya menjadikan siapa man yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, lil akhirati, untuk akhirat. Hendaklah orang itu menjadikan hari Jumat itu fokus untuk akhirat. Hari Jumat fokus untuk akhirat. Fayakufu, maka mencegah siapa man fihi, di dalam yaumul Jum'ah, an jami'i asgharid dunya, dari seluruh kesibukan-kesibukan dunia. Jadi hal-hal yang sifatnya mancing, apa jalan-jalan, apalah yang kira-kira kalau hari Jumat itu di cancel, cari hari yang lain. Hari Jumat fokus untuk akhirat, ya, fokus untuk akhirat. Wa yukthira, dan memperbanyak siapa man fi, di dalam yaumul Jum'ah, al awrada, pada beberapa wirid. Apa saja dibaca yang punya, ya, wiridan-wiridan dibaca semuanya. Nah, wala yabtadi'a, asalnya wa alla yabtadi'a, dan sekiranya tidak memulai siapa man fihi, di dalam yaumul Jum'ah, as-safaro, pada bepergian. Jadi sebaiknya pergi itu tidak hari Jumat, sebelumnya atau sesudahnya. Faqad ruya, maka sungguh diriwayatkan apa anau, bahwasanya itu man safaro, man siapa orang itu, safaro, bepergian siapa man fi lailatil jumu'ati, di dalam malam Jum'ah, da'a, maka mendoakan jelek alaihi, karena da'a alaihi, kalau da'a lahu itu doa baik, tapi kalau da'a alaihi, mendoakan alaihi, jelek kepada man siapa malakahu, dua malaikat nyaman, yaitu malaikat raqib dan atid itu. Bahwa adapun as-safar ba'da tulu'il fajri, setelah terbitnya fajar, itu haramun, haram. Jadi kalau pergi, kecuali nanti bisa Jumatan, maksudnya ini kalau tidak bisa Jumatan, pergi kok hari Jumat ba'da subuh, maka tidak boleh, ya. Illa idza kanat, kecuali jika ada apa rufqatu, yaitu teman-teman, itu tafutu, menjadi hilang apa rufqah, umpamanya kecuali yang lain berangkatnya memang hari Jumat semuanya, ya udah ikut aja. Karena kalau berangkat ba'dal fajar, orang itu wajib Jumatan. Tapi kalau berangkatnya sebelum fajar, jam 4 pagi umpamanya, atau jam setengah 4 lah sekarang ini, kok berangkat, maka orang itu boleh tidak Jumatan, ya, boleh tidak Jumatan. Tapi kalau berangkatnya sudah masuk subuh, sudah adzan, kok berangkat, maka hari itu orang itu wajib Jumatan.
dan dianggap kalau perginya itu yang bisa ditunda, bisa dimajukan, maka hendaklah jangan pergi pada hari Jumat. Wa kariha, dan tidak suka, benci siapa ba'dus salafi, ya bagian ulama salaf, siro al-ma'i, yaitu membeli air fil masjidi, di masjid, minas saqqai, dari tukang-tukang pemberi minum, liyashrobahu, supaya minum siapa manhu kepada ma. Ya jangan di masjid belinya. Ayusab bilahu, atau liyusab bilahu, untuk menyiapkan siapa manhu kepada ma, sehingga hatta layakuna, sehingga ada siapa man itu mubta'an, beli fil masjidi, di masjid. Ini kalau dulu karena memang pengairannya sulit untuk wudhu, bisa jadi seperti itu. Tapi sekarang di Mekah sana ya udah airnya itu berlebih karena hasil menyuling dari laut, ya, air sulingan dari laut itu kalau untuk mandi, untuk wudhu. Tapi kalau untuk minum itu zam-zam. Fa'innal bai'a, maka sesungguhnya menjual, wasyira'a, dan membeli fil masjid, di dalam masjid, itu makruhun, makruh sifatnya, hukumnya. Jadi kalau jual beli di dalam masjid itu makruh. Nah, waqalu, dan berkata siapa ulama, la ba'sa, tidak ada bahaya itu maujud, artinya tidak masalah. Lau akto, jika memberi siapa orang al-qit'ata, pada sepotong roti, kharijal masjid, di luar masjid, summa syariba, kemudian minum siapa man, atau begini, lau utia, jika diberi siapa man al-qit'ata, pada sepotong roti, kharijal masjid, di luar masjid, summa syariba, kemudian minum siapa man, ausab balat, atau menyiapkan siapa man fil masjid, di masjid, apa-apa. Yang tidak boleh itu jual belinya. Kalau menyiapkan makanan boleh. Di Masjidil Haram itu kalau Ramadan itu orang menyiapkan bukaan itu luar biasa. Jadi orang itu berebut untuk bisa memberi buka kepada orang yang puasa. Jadi disiapkan depan barisan itu langsung plastik itu digelar, langsung kasih makanan depannya. Begitu azan pada makan, sekiranya kurang 5 menit sebelum qomat itu langsung bus-bus-bus diringkas. Jadi tidak ada yang tersisa, tidak ada yang langsung dibuang ke plastik hitam besar itu. Udah luar biasa ya. Tapi yang makanannya makanan camilan itu, bangsane kurma, roti, kemudian teh kotak atau apa, itu bukan makanan yang berat itu ngasih bukaan orang. Wabil jumlati, secara umum kesimpulannya, yang bagi seyogjanya apa yazida, sekiranya menambah siapa man fil jum'ati, di dalam hari Jumat, fi auratihi, di dalam wiridan-wiridannya man, wa anwa'i khairatihi, dan macam-macam kebaikannya man. Jadi secara umum katanya Imam Ghazali, kalau hari Jumat itu volumenya ditambah, volume sedekahnya ditambah, volume wiritannya juga ditambah, volume baca Qur'annya ditambah, volume ibadahnya ditambah. Nah gitu maksudnya.
Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu idza ahabba, ketika mencintai siapa Allah abdan pada hamba, istakmalahu, maka memperlakukan siapa Allah kepada abda fil awqatil fadilati, di dalam beberapa waktu al-fadilati yang utama, bifawadilil a'mali, dengan keutamaan amal. Allah itu kalau lagi demen pada orang, maka Allah itu akan memperlakukan orang itu untuk mengisi waktu-waktunya dengan kebaikan. Nah itu. Jadi kalau lagi demen pada orang, maka orang itu seneng sholat, seneng zikir, seneng baca Quran, seneng ngaji, seneng sedekah, seneng, pokoknya hawanya itu seneng untuk berbuat baik. Ini kalau Allah lagi demen pada orang. Tapi wa idza maqatahu, ketika murka siapa Allah kepada man, masya Allah, naudzubillah min dzalik, kepada abd, istahmalahu, maka memperlakukan siapa Allah kepada man fil awqatil fadilati, di waktu-waktu utama, bisayil a'mali, dengan amal-amal yang buruk. Masya Allah. Jadi kalau Allah lagi gak suka sama orang itu, maka orang itu akan diperlakukan, jadi supaya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Liyakuna, supaya ada apa dzalika, demikian istiqmal tadi, istakmalahu tadi, itu auja, lebih menyakitkan, fi itabihi, di dalam membulinya, di dalam mencelanya kepada man itu. Wa asyadda, dan lebih dahsyat, limaktihi, untuk murka kepada man itu. Masya Allah. Maka ini perlu untuk introspeksi bagi kita ini. Kalau mau berbuat buruk itu, wah, jangan-jangan Allah lagi gak suka sama saya ini. Kalau mau berbuat buruk, kemudian ingat, jangan-jangan Allah lagi gak seneng sama saya ini, kok rasa-rasanya ingin berbuat maksiat tok ini lagi, ingin berbuat hal-hal yang tidak baik lagi. Ini berarti, nah, makanya kemudian mampu mengendalikan dirinya. Kalau santri kok mau mutolaah males, mau hafalan males, oh jangan-jangan Allah lagi nggak suka, nah, lagi nggak suka. Lihirmanihi, karena terhalangnya man abad tadi itu, barokatal waktu, pada berkahnya waktu, barokatal waktu, pada berkahnya waktu, wantihakihi, dan merusaknya abad, hurmatal waktu, pada kemuliaan waktu. Jadi akhirnya menyia-nyiakan waktu. Jadi waktu yang ada tidak dimanfaatkan dengan baik. Padahal waktu itu tidak akan pernah terulang kembali. Jadi waktu itu tidak akan pernah terulang kembali. Wa yustahabbu, dan disunahkan, fil jumu'ati, di dalam hari Jumat, apa da'awatun, beberapa doa, apa da'awatun, beberapa doa, wasayati, dan akan datang, apa zikruha, menuturkan da'awat, fi kitab da'awati, di dalam kitab yang menerangkan tentang beberapa doa nanti di belakang, insyaallah ta'ala. Sallallahu ala kulli abdin Mustafa. Nah,
Sekarang bab baru. Al-babus sadisu, bab yang ke-6, itu fi masailah, di dalam beberapa masalah. Masailah isim ghairu munsharif karena sifat muntahal jumu, mutafarriqatin yang terpisah-pisah, ta'ummu yang meratai, biha dengan masail. Apa al-balwa, ujian, cobaan, wayahtaju dan butuh siapa muridu, murid, orang yang berkehendak, orang yang menuju perjalanan tasawuf. Itu ada istilah murid, ada istilah salik. Jadi makanya dulu mengapa kok di Indonesia itu istilahnya adalah murid, ya karena pola relasi itu antara santri-cantrik ya, dengan guru itu adalah dalam pola hubungan esoteris, dalam hubungan hal-hal yang sifatnya batin. Sebetulnya itu pendidikan, lebih banyak pendidikan pada mendidik roh, ya, mendidik roh itu. Makanya istilahnya namanya murid, ya, murid. Kemudian di bahasa Indonesia kan fa'amal masailu, adapun beberapa masalah, allati taqa'u yang terjadi apa masail, nadiratan khalih jarang, faqadis taqsaynaha, maka sungguh telah memusatkan siapa kami kepada masail fi kutubil fiqhi, di dalam kitab-kitab fikih, fi kutubil fiqhi, di dalam kitab-kitab fikih. Nah, mas'alatun ay hadhihi mas'alatun. Al-fi'lul qalil, adapun perbuatan al-qalil yang sedikit. Wa ikana, walaupun ada apa al-fi'lul qalil, itulah yubtilu, tidak membatalkan apa al-fi'lul qalil as-sholata, pada sholat. Bahwa maka adapun al-fi'lul qalil itu makruhun, makruh, illa li hajatin, kecuali karena ada hajat. Jadi orang melakukan tindakan yang kecil, contohnya gini, nggak ngapa-ngapain, tangannya itu begini atau apalah, tiba-tiba ketika sholat, itu makruh hukumnya kalau tidak ada hajat. Kecuali kalau umpamanya ada nyamuk yang gigit kemudian gatal. Wadzalika, adapun demikian hajat itu fidaf ilmari, di dalam menolak orang yang lewat. Ada orang lewat depannya, lagi sholat tiba-tiba lewat depannya. Ini kalau di sini ditolak karena apa? Karena tempatnya begini. Kalau di Masjidil Haram itu malah repot. Orang jalan di depan, orang sholat semuanya ini. Akhirnya orang Indonesia ikut-ikutan. Ya karena orang-orang sana kadang-kadang nakal-nakal. Udah duduk baik, udah ada tempat, lah tiba-tiba duduk depannya orang itu. Lah kita kalah gede orang. Mau marah tidak berani, di Masjidil Haram badannya dia lebih gede, lah duduk depan kita. Lah ketika sholat kan kita nggak nemu tempat akhirnya itu. Nah kayak gitu-gitu itu makanya. Waqatil akrabi, dan membunuh kalajengking, allati tukhafu, yang dikhawatirkan apa akrab. Wa yumkinu, dan mungkin apa qatluha, membunuh akrab itu bidor batin, dengan sekali pukulan,
au darbataini atau 2 kali pukulan. Faida sorot, maka ketika jadi apa darbah itu salasan 3 kali, fakot kasurat, maka sungguh banyak apa darbah wa batolat, dan batal apa sholat. Jadi kalau gerakannya sampai 3 kali, ya bisa membatalkan sholat. Ini masih bahas, memang campur. Awal-awal itu bahas fikih dengan pendekatan tasawuf. Wakadzalika, dan juga itu seperti demikian. Akrab al-kumlatu, yaitu kutu yang ada di kepala itu. Wal burghusu, dan nyamuk. Mahma ta'adza, ketika merasa tidak nyaman siapaman bima dengan kumlah dan burghus tadi. Ya, kayak orang disengat nyamuk itu kan ya gatel, atau kutu itu di kepala itu kok merajalela, pokoknya bisa gatel. Mana tadi? Mahma ta'adza, ketika merasa tidak nyaman siapa man bihima, atau merasa tersakiti siapa man bihima dengan kumlah dan burghus, karena maka ada itu lahu bagiman apa tafkuhuma, boleh menolak kumlah sama burghus tadi itu. Wakadha, juga seperti demikian, karena lahu tafkuhuma hajatu, ada pun hajat nyaman ilal haqqi, kepada menggaruk ini santri ini yang gudikan ini gitaran terus. Alladzi yusawwisu, yang mengganggu al-haqqi alaihi atas man al-khusyu'a, pada khusyuk, bisa mengganggu kekhusyuan. Karena ada siapa Mu'adz itu yakhudhu, mengambil siapa Mu'adz al-kumlata, pada kutu, wal burghusa, dan nyamuk fi sholati, di dalam sholat. Wabnu Umar dan Ibnu Umar itu, karena ada Ibnu Umar itu yaktulu, membunuh siapa Ibnu Umar al-kumlata, pada kutu fi sholati, di dalam sholat. Hatta yadhara, sehingga tampak apa dam, darah, ala yadi, atas tangannya Ibnu Umar tadi. Wa qala dawu siapa an-Nakhai, Imam Nakhai itu yakhudhu, mengambil siapa manha, kepada kumlah, wa yuwahhiluha, dan melemahkan siapa manha, pada kumlah, artinya ya dipintes tau wala syai'a, dan tidak ada sesuatu itu maujud alaihi atas man, artinya tidak masalah in qatalaha, jika membunuh siapa man kepada kumlah tadi. Waqala, berkata siapa Ibnu Musayyab yakhudhu, mengambil siapa manha, pada kumlah, wa yukhbiruha,
dan melemahkan siapa mana pada kumlah tadi itu, entah tadi dengan cara apa, dipites tahu apa itu. Sumayat trofuha, kemudian membuang siapa mana pada kumlah tadi itu. Waqala, berkata siapa Mujahidun, Imam Mujahid mengatakan al-ahabbu, adapun yang paling disenangi, yang paling dicintai itu ila ayyada, pada sekiranya mencegah siapa, meninggalkan siapa man pada kumlah tadi, illa antuk diau, kecuali jika menyakiti, artinya bikin nggak nyaman apa kumlahu kepada man. Jadi kalau tahan, ada nyamuk umpamanya ketika sholat gigit pipi, kalau bertahan nggak apa-apa, lebih baik. Tapi kalau nggak bertahan, kalau nggak kuat, ya nggak apa-apa, diginikan caranya. Fatusghiluhu, maka menyibukkan apakum lahu kepada man an sholati, dari sholatnya man. Fayuhinuha, maka melemahkan siapa manha kepada kumlah, qadroma, kadar perkara latuzi, yang tidak menyakiti apa kumlah tadi. Jadi dikira yang apa digetak atau bagaimana, supaya yang penting tidak ganggu lagi. Kalau itu mati ya sumayulkiha, kemudian melemparkan siapa manha pada kumlah. Wahadi, ada tindakan yang seperti ini tadi itu, semuanya tadi itu, kayak al-haqqu, kemudian qatrul aqrab dan sebagainya, itu rukhsatun, adalah dispensasi, kemurahan. Wa illa, jika tidak, artinya orang itu bisa menahan, fal kamalu, maka adapun yang sempurna itu al-ikhtirazu, menjaga anil fi'li, dari bertindak tadi. Kalau bisa biarkan saja. Wa in qalla, walaupun sedikit apa fi'lu, jadi kalau bisa dihindari walaupun itu perbuatan yang sedikit. Walidzalika, karena demikian al-kamalu al-ikhtirazu, karena ada siapa ba'duhum, sebagian ulama, itulah layat perudu, tidak menolak siapa ba'duhum az-zubaba, pada lalat. Waqala, berkata siapa ba'duhum lau awidu, tidak membiasakan siapa aku nafsi pada diriku, zalika, pada demikian tortuzubab, zalika, pada demikian tortuzubab, aku tidak biasa, semoga saya biasakan kalau ada lalat ya biarkan saja. Fayufsidu, maka menyebabkan merusak apa dalik alaiya, pada aku, sholati, pada sholatku. Ada yang berpendapat itu nanti ganggu, malah konsentrasiku terganggu. Digambarkan kayak gini, wakot sami itu, jadi orang itu bertahan. Mengapa? Menggambarkan kayak orang ketika sedang berada di depan raja, lah gitu. Wakot sami itu, dan sungguh telah mendengar aku annal fusaqo, sesungguhnya orang-orang fasik itu baina yadayil muluki, di hadapan raja-raja, itu yasbiruna, sabar siapa fusak, ala adan kasirin, pada rasa tidak enak kasirin yang banyak. Orang itu kalau mau ngadep wali kota, gubernur, bupati, atau siapa menteri dan sebagainya, kan harus rela disuruh, udah daftar antri, kemudian macam-macam, itu orang mau saja, padahal itu masih ketemu manusia.
Artinya dibikin nggak nyaman itu orang mau saja, suruh ngadep, nanti harus 1 jam harus sudah datang, harus pakaiannya rapi, kemudian wangi, pakai sepatu, terus kemudian harus rapi rambutnya, seperti itu mau saja orang itu. Lah giliran sholat kok enggak, kan aneh sebetulnya ya. Wala yataharrakuna, dan tidak bergerak depan raja itu diem. Siapa fusak? Wa mata tasa'aba, dan ketika menguap siapa man, fala yang baksa, maka tidak ada apa-apa itu, tidak masalah. Ayat doa, sekiranya meletakkan siapa man ya tahu pada tangannya man, ala fihi, atas mulutnya man. Bahwa adapun ayat doa ya tahu ala fihi itu al aula, yang lebih utama. Jadi ya kalau menguap kalau menguap itu ya tangannya begitu. Wa in atisha, dan jika bersin siapa man, hamidah, maka memuji siapa man Allah kepada Allah azza wa jalla, fi nafsi, di dalam dirinya man, wala yukharrika, dan tidak menggerakkan siapa man lisanahu, pada lisannya man. Jadi kalau bisa menguap itu ya gitu saja, jangan capek kemudian bersuara dan ketika sholat. Wa intajasya'a, dan jika itu gelegean, itu apa bahasanya? Sendawa. Nah, ketika sendawa, fayam bagi maka seyugjanya, Allah yarfa, sekiranya tidak mengangkat siapa man roksahu, kepalanya man, ilas samai, ke langit. Wa in sakoto, dan jika jatuh apa rida'u, selendangnya man, falayam bagi maka tidak seyugjanya apa yusawiyahu, sekiranya menata siapa manu kepada rida. Wa kadzalika, dan itu seperti demikian rida tadi, atrofu imamatihi, yaitu pojok-pojok imamah itu surban. Fakullu dzalika, maka adapun semuanya itu taswiyatu tadi, rida dan atrof tadi, itu makruhun, adalah makruh, illa li daruratin, kecuali karena darurat, illa li daruratin. Itu tentang perbuatan yang sedikit di dalam sholat. Kalau tidak ada hajat itu makruh, tapi kalau ada hajat kayak tadi umpamanya ada nyamuk yang mengganggu, ada kutu, ada lalat atau apa, maka tidak apa-apa, tapi ya jangan banyak gerakannya. Mas'alatun hadhihi mas'alatun, as-sholatu, adapun sholat, finnaklaini, di dalam 2 sendal itu jaizatun, boleh,
Itu kalau sendalnya suci boleh, orang pakai sepatu saja boleh. Nggak pakai muzah itu kan sepatu khuf itu ya, maka boleh saja. Wa in kana walaupun apa panazun na'laini, melepas kedua sendal itu sahlan mudah, walaupun itu melepas mudah boleh saja ya. Tapi ya tadi sendal yang suci. Kalau sendalnya najis, sendal habis dipakai kemana-mana, kena kotoran ayam, kena macam-macam ya jangan. Ini boleh untuk orang-orang yang kena penyakit kedinginan ini ya. Kedinginan sehingga mau nyentuh lantai itu kedinginan, nah, kan tidak apa-apa dia pakai sendal, dia sendal yang khusus. Walaysa, dan tidak ada apa rukhsah fil khuffi, di dalam khuf, jadi sepatu yang terbuat dari kulit yang menutupi mata kaki itu li usrin naz'i, di dalam sulitnya untuk melepas, bukan itu alasannya. Bal hadhihi najasatu, adapun najis ini tuh ma'fuun, dimaafkan anha dari najasa. Wa fi makna, dan itu di dalam maknanya. Wa fi makna, dan di dalam maknanya. Ini lain tadi itu al-midasu, yaitu sepatu. Salat siapa Rasulullah SAW fi na'laihi, di dalam dua sendalnya Nabi. Sumanaza, kemudian melepas siapa Nabi. Fanaza, maka melepas siapa anas manusia ni'alahu, pada sendal-sendalnya. Faqala, maka tanya siapa Nabi, lima khalaqtum, kenapa khalaqtum melepas siapa kamu ni'alakum, pada sendal-sendal. Ya ini kalau di sini ya dimarahi orang ke masjid kok sendalan ya, pakai sendal masuk masjid pakai sendal, kira-kira lu DKM. Zaman Nabi itu masih berupa tanah yang ada pasirnya itu, ya, tanah yang ada pasirnya itu. Belum keramik kayak sekarang ini. Qalu, menjawab siapa nas atau sahabat, ra'ainaka, mengapa kok dilepas? Karena kami melihat kepadamu khalaqta, melepas engkau Nabi. Fa khalaqna, maka kami juga melepas, yaitu melepas sendal tadi. Faqala, maka dawuh siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Jibril, sesungguhnya Jibril alaihi salam itu atani, datang siapa Jibril ini kepadaku. Fa akhbarani, maka memberi kabar siapa Jibril kepadamu, an nabihi makhobasan, Jibril memberitahu bahwa anna, sesungguhnya itu bihima, pada na'laini khobasan, ada najis. Fa'idha arada, maka ketika bermaksud siapa ahadukum, salah satu dari kamu, al-masjidah, ke masjid, falyuqallib, maka dalam membalikkan siapa man na'laihi, pada dua sandalnya man, wal yangdur, dan dalam melihat siapa man fihima, di dalam keduanya na'lain.
Fa'in ro'a maka jika melihat siapa man khobathan pada najis, fal yumsihu maka hendaklah mengusapkan siapa manhu pada khobat bil ardi, wal yusolli dan hendaklah sholat siapa man fihima di dalam nakla ini tadi. Waqala berkata siapa ba'du sebagian ulama, as-sholatu adapun sholat finnak ini di dalam dua sendal itu afdalu lebih utama li'annau karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala dawuh Nabi lima khalaqtum ni'alakum, lima karena apa khalaqtum melepas siapa kamu ni'alakum pada sendal. Wadi adapun ini as-sholatu finnak apa namanya lima khalaqtum ni'alakum itu balaghatun menyangatkan. Fa'inna maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sa'alahu bertanya siapa Nabi hum kepada sahabat liyubayyina supaya menjelaskan siapa Nabi kepada sahabat sabab khalqihi pada sebab melepasnya Nabi melepas pada sendalnya tadi. Idh alima karena tahu siapa Nabi anam sahabat itu khala'u melepas siapa sahabat alam muwafaqati atas menyesuaikan pada Nabi tadi. Jadi waqad rawa sungguh telah meriwayatkan siapa Abdullah ibnu Sa'id anna Nabi sallallahu alaihi wasallam itu khala'a melepas siapa Nabi na'laihi kedua sendalnya Nabi. Fa'adina memberikan izin siapa Nabi qad fa'ala sungguh telah melakukan Nabi ilaihima pada keduanya na'laihi. Faman khala'a faman siapa orang khala'a melepas siapa man fala yang bagi maka sekiranya tidak apa ayat doa sekiranya meletakkan siapa man huma kepada na'laihi an yaminihi arah kanan nyaman wa yasarihi dan kiri nyaman. Ini kalau dulu, kalau sekarang ya ditaruh di luar sana sendal ini ya, taruh di luar sana. Fayadiku kalau ditaruh sebelah kanan layar bakal menjadi sempit apal mau di tempat wayak tahu dan menjadi terputus wayak tahu dan memutus apa namanya waktu tadi as-sofa pada sofa. Bal yadu'ahuma tetapi meletakkan siapa manhuma kepada anak ini baina yadaihi ditaruh di hadapannya. Oh ini kalau sekarang juga ganggu juga sama. Wala yatrukuma dan tidak meninggalkan siapa orang rumah pada lain waro'au di belakangnya man. Mengapa? Kalau ditaruh di belakangnya fayakun maka ada apa kalau buatinya man itu multafitan menoleh ilaihima kepada nama ini. Wala'alla dan barangkali siapa man orang ro'a yang melihat siapa man as-sholata meyakini siapa as-sholata pada salat fihima di dalam kedua nama ini itu afdal utama afdal utama itu ro'a menjaga siapa man hadzal makna pada ini makna tadi. Jadi khawatir nanti ketika sholat tolak-toleh makanya sendalnya dibawa. Bahwa ada perhatian itu iltifatul qalbi yaitu berpalingnya hati ilaihima kepada nakla ini tadi. Gak khusus sholatnya. Ruwiyat rawa meriwayatkan siapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala dawuh idza shalla ahadukum ketika salat siapa ahadukum salah satu dari kamu falyaj'al maka dalam menjadikan siapa ahad naklai dua sendalnya man baina rijlaihi di antara dua kaki nyaman ditaruh di sebelahnya. Itu dulu ya, sekarang ya ada tempatnya. Waqala berkata Abu Hurairah liwarihi ij'al huma jadikanlah huma na'laika baina rijlaika di antara dua kaki.
Wala tuzi, dan jangan bikin nggak nyaman bima dengan nala itu musliman pada orang lain. Jangan sampai kemudian naruh sendal di tempat yang ganggu orang lain. Wa wada'uma, dan meletakkan huma pada nala sama Rasulullah sallallahu ala yasarihi, atas kirinya Nabi. Wakana, dan ada siapa Nabi itu imaman, jadi imam, ya tidak ada sebelah kirinya karena jadi imam. Balik lima, maka itu bagi imam ayyaf'ala, bisa melakukan siapa imam dalika pada demikian wad'u yasarihi tadi. Idla yakifu, karena tidak ada yang berdiri siapa hadun seseorang ala yasarihi, atas kirinya man. Wal aula, adapun yang lebih utama itu Allah ya doa, sekiranya tidak meletakkan siapa man huma pada nalaihi baina qadamaihi, di antara dua telapak kakinya man. Fayusghila nihi, maka akan menyebabkan mengganggu apa nalaihi pada man. Walakin kudamahi, tetapi di depannya, ditaruhnya itu di depannya, bukan di belakangnya. Wala'allahu, barangkali kudamau itu al-murad yang dimaksud bil hadis. Faqad qala, sebutlah dahulu siapa Jubair bin Mut'im, bad'ur rajuli, meletakkannya seseorang maklai pada dua sendalnya man baina qadamai, di hadapan di antara dua telapak kakinya man, itu bid'atun, adalah bid'ah. Jadi ini artinya boleh saja orang sholat memakai sendal asal sendalnya itu suci, makanya pakai khuf juga boleh, ya. Ya, kondisinya berbeda, zamannya berbeda. Kalau sekarang kamu mamanya ke masjid pakai sendal, yang dimarahi DKM, diusir. Walaupun suci. Walaupun suci.